Waduh, bayangin guys, ada ondel-ondel babe naik atas pohon beringin, dikejar buaya gede banget, malah ditolong sama bot, roh penasaran dari India yang sering gentayangan di pohon. Kira-kira gimana ya jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Jangan lupa, sebelum lanjut nonton ceritanya, tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin rame dan bisa terus berbagi kisah gokil dan penuh hikmah buat kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yang sudah kasih kita nikmat sehat, kesempatan berkumpul, dan bisa mendengarkan cerita unik ini. Mari kita bareng-bareng tulis sholawat di kolom komentar buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, biar kita dapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Sahabat semua, jangan lupa selalu bertakwa sama Allah dalam kondisi apapun, karena ketakwaan itu yang jadi bekal utama kita dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila asabili robbika bil hikmati wal mau'izotil hasanah, artinya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dari ayat ini kita bisa belajar. Bahkan dari kisah gokil pun ada pelajaran buat mengingat kebesaran Allah. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari daerah mana aja, biar makin akrab sesama pecinta kisah ondel-ondel. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau kalian jawab dengan betul, ada hadiah doa spesial yang bakal disampaikan di bagian penutup. Ceritanya, pada suatu sore yang cerah tapi agak gerah di kampung pinggir sungai, ondel-ondel babe lagi jalan santai. Ondel-ondel babe ini memang terkenal kocak. Tingkahnya selalu bikin orang-orang ketawa meskipun kadang bikin gemes juga. Bayangin aja, sosok ondel-ondel gede, mukanya dicat tebal, pakai baju adat lengkap, tapi kelakuannya kayak bocah kecil yang gak bisa diam. Setiap ada yang unik, pasti dia pengen coba. Nah, sore itu, dia lewat di tepi sungai yang tenang, airnya agak kecoklatan, dan di seberang sungai ada pohon beringin tua yang sangat besar. Pohon beringin itu bukan sembarang pohon. Dari dulu orang-orang kampung suka cerita kalau beringin itu angker. Sering muncul bayangan putih atau suara-suara aneh di malam hari. Bahkan ada yang bilang kalau roh penasaran sering nongkrong di situ. Tapi buat babe, cerita kayak gitu gak bikin takut. Malah bikin dia penasaran. Dia mikir, paling orang kampung aja yang suka melebih-lebihkan biar kelihatan seram. Coba kalau gue yang naikin pohon itu, pasti semua orang kagum. Dengan gaya sok pede, babe mulai mendekat ke pohon itu. Badannya yang besar kayak boneka raksasa bikin langkahnya agak gemeretak di tanah. Anak-anak kecil yang lagi main di dekat situ langsung teriak, "Babe, jangan, itu pohon angker." Tapi babe cuma ketawa ngakak. Angker apaan? Palingan isinya daun sama ranting doang. Lihat aja nih, ondel-ondel babe bakal jadi Tarzan kampung pertama. Semua orang yang denger langsung ketawa ngakak. Ada juga yang geleng-geleng kepala karena babe selalu aja cari perkara. Begitu nyampe di bawah pohon, babe menengadah. Pohon beringin itu emang luar biasa besar. Akarnya turun menjuntai kayak tali-tali raksasa, batangnya kokoh, cabang-cabangnya melebar kayak payung raksasa. Daunnya lebat banget, sampai sinar matahari sore susah nembus. Buat orang normal mungkin itu bikin merinding, tapi buat babe malah makin bikin semangat. Dia ngusap-ngusap dagunya, bergaya sok mikir serius, lalu nyeletuk, kalau gue manjat, kira-kira sampai atas gaya? Kalau jatuh paling juga nyemplung ke sungai. Udah biasa, hahaha. Orang-orang yang kebetulan lewat berhenti, pada nonton. Ada ibu-ibu yang lagi bawa sayur dari pasar, ada bapak-bapak yang lagi dorong gerobak. Bahkan ada tukang bakso yang naruh gerobaknya di pinggir jalan karena penasaran. Mereka semua nyorakin babe. Ada yang teriak, "Jangan babe, bahaya." Ada juga yang malah nyemangatin, "Ayo, manjat. Biar tahu pohon beringin tuh bisa ditaklukin sama ondel-ondel." Suasana jadi rame kayak ada sirkus dadakan. Tanpa banyak mikir, babe langsung mulai manjat. Tangannya yang besar-besar kayak tangan boneka raksasa meraih akar-akar yang menjuntai. Kakinya nyangkut-nyangkut. Tapi karena badannya ringan buat ukuran ondel-ondel, anehnya gitu, dia bisa naik lumayan cepat. Setiap kali naik sedikit, dia teriak, "Hup, lihat nih, gampang banget." Orang-orang di bawah makin heboh. Ada anak kecil yang teriak, "Babe kayak monyet gede."
Langsung aja yang lain ngakak bareng-bareng. Tapi sebenarnya, di hati Babe ada rasa deg-degan juga. Soalnya baru setengah jalan naik, dia mulai dengar suara aneh dari arah bawah. Awalnya kayak suara gesekan air, krok-krok-krok, mirip suara pintu berkarat digesek. Babe berhenti sebentar, nengok ke bawah. Dari balik air sungai yang tenang, muncul riak besar. Ondel-ondel Babe langsung bengong. Jangan-jangan bener kata orang kampung ya, pohon ini ada penunggunya. Tiba-tiba air muncrat, dan dari dalam sungai nongol kepala gede banget. Kulitnya keras, matanya melotot, dan mulutnya kebuka lebar banget. Itu seekor buaya raksasa. Buaya itu pelan-pelan maju ke tepi sungai, badannya gede, sisiknya kasar, dan ekornya bergoyang kayak cambuk. Orang-orang di bawah langsung panik. Ada yang teriak, "Babe, awas, ada buaya." Anak-anak pada kabur, ibu-ibu melototin sambil nutup mulut, bapak-bapak buru-buru nyari kayu buat jaga-jaga kalau buaya naik ke darat. Babe yang masih nempel di batang pohon langsung pucat. Wajah ondel-ondelnya emang dicat merah putih biru, tapi kali itu kelihatan banget deg-degannya. Waduh, ini buaya beneran apa bohongan sih? Gede amat. Gue salah pilih tempat manjat apa gimana nih? Dia mulai panik, keringetan, tapi masih coba bertahan di batang pohon. Tangannya gemeteran, kakinya licin, sampai sempat hampir kepleset. Orang-orang di bawah teriak bareng. "Pegangan, Babe, pegangan kuat-kuat." Buaya itu gak nyerah. Mulutnya kebuka lebar, gigi-giginya tajam berkilat kena cahaya matahari sore. Lidahnya menjulur, kayak udah siap ngegigit apa aja yang jatuh. Babe teriak dengan suara keras, "Weh buaya, gue ini ondel-ondel, bukan sate. Jangan dijadiin cemilan sore lah." Semua yang denger langsung ngakak meskipun situasi sebenarnya ngeri banget. Ada yang sampai pegang perut karena ketawa, ada juga yang ngelus dada sambil bilang, "Babe ini kalau lagi genting pun masih aja bisa bercanda." Sementara itu, suasana makin tegang. Air sungai jadi bergelombang gara-gara gerakan buaya. Pohon beringin bergoyang dikit karena Babe naik makin tinggi. Daun-daun jatuh beterbangan, burung-burung kecil yang tadinya nangkring pada kabur. Semua mata tertuju ke atas pohon, nungguin apa yang bakal terjadi. Babe teriak-teriak minta tolong, tapi sekaligus juga masih sempat ngelucu. "Kalau gue selamat, tolong catet ya." Ondel-ondel Babe resmi jadi Spiderman kampung. Dan begitulah awal mula kejadian kocak sekaligus mendebarkan itu. Babe yang niatnya cuma iseng manjat pohon beringin, tiba-tiba jadi pusat perhatian satu kampung gara-gara ada buaya beneran nongol di bawah. Belum lagi, pohon itu katanya angker, jadi orang-orang makin deg-degan, nungguin siapa lagi yang bakal muncul dari balik akar atau cabang pohon itu. Buaya raksasa yang tadi nongol dari sungai ternyata bukan main-main. Begitu kepalanya naik ke permukaan, seluruh tubuhnya yang besar perlahan ikut muncul. Sisiknya tebal berwarna hijau kecoklatan, matanya sipit tapi tajam, seperti lampu yang berkilau. Orang-orang kampung yang tadinya ketawa ngeliat Babe manjat pohon, mendadak berubah panik. Suasana heboh kayak pasar malam, semua orang teriak-teriak. Ada yang bilang, "Lari, lari, buayanya keluar." Ada juga yang malah sibuk nyari HP buat ngerekam, karena momen langka kayak gitu gak mungkin terulang lagi. Buaya itu berjalan pelan ke tepi sungai. Setiap kali ekornya nyapu air, cipratannya kayak ombak kecil. Suaranya bluk, bluk, bikin bulu kuduk merinding. Begitu sampai di akar pohon beringin, buaya itu buka mulut lebar banget. Giginya yang tajam dan putih berkilau kelihatan jelas, kayak deretan pisau dapur yang disusun rapih. Babe yang lagi nempel di batang pohon langsung histeris. Dengan gaya khasnya, dia teriak keras, "Astagfirullah, mulut lo gede amat. Gue muat semua nih kalau jatuh. Jangan-jangan abis gue dimakan," lo sendawa sambil bilang, "Ondel-ondel rasa ayam goreng." Warga yang denger gak bisa nahan ketawa meski situasinya tegang. Ada ibu-ibu sambil gendong anak ketawa cekikikan, tapi tangannya tetap nutup mata anaknya biar gak takut. Ada bapak-bapak yang biasanya serius, kali ini ketawa sampai jongkok. Tapi ketawa mereka bercampur deg-degan, karena buaya itu kelihatan bener-bener niat ngejar Babe. Babe sendiri makin panik. Dia udah naik agak tinggi, tapi kakinya masih kelihatan dari bawah. Buaya itu lompat dikit, berusaha nyambar.
Untung aja Babe buru-buru angkat kakinya, jadi cuma kena angin. Tapi akibatnya, baju adatnya yang panjang ke bawah sempat kegigit ujungnya. Ceraat, kainnya sobek, dan Babe langsung teriak. Waduh, ini baju pinjaman dari sanggar. Kalau robek gue harus ganti rugi, bukan cuma ganti baju. Penonton makin ngakak, ada yang sampai batuk-batuk saking ketawanya. Sementara itu, anak-anak kecil yang tadinya kabur balik lagi, diam-diam ngintip dari balik pohon pisang di pinggir sungai. Mereka bisik-bisik, buaya gede banget ya. Babe bisa selamat gaya? Kalau Babe selamat, dia pasti jadi legenda kampung. Yang lain jawab, iya, bisa jadi kita bikin lagu, ondel-ondel manjat pohon, dikejar buaya, selamat ditolong hantu India. Mereka pada cekikikan, gak nyadar kalau Babe di atas sana keringetnya udah kayak air hujan netes terus. Buaya itu gak nyerah. Dia ngeliatin Babe dengan tatapan lapar. Lidahnya menjulur, liurnya netes ke akar pohon. Babe yang ngeliat langsung teriak lagi, "Weh, jangan liatin gue kayak gorengan di abang-abang. Gue bukan tahu bulat yang digoreng dadakan." Teriakan itu bikin semua yang nonton ketawa terpingkal. Padahal situasi semakin bahaya. Suasana di sekitar sungai makin dramatis. Burung-burung beterbangan, daun-daun jatuh, angin berhembus kenceng bikin ranting pohon beringin goyang. Babe berusaha naik lebih tinggi, tapi tiap kali dia naik, pohonnya ikut goyang. Dia sempat keseleo dikit, tangannya licin kena keringet, hampir aja melorot. Untung ada akar besar yang bisa dia pegang. Babe langsung meluk akar itu erat-erat sambil teriak, "Ya Allah, jangan sampai gue jatuh. Gue baru aja ngutang di warung, masa mau mati sekarang? Belum lunas cicilan gue." Lagi-lagi, warga yang denger ngakak gak karuan. Ada satu bapak tua yang paling depan, dia komentar sambil ketawa, "Babe ini kalau jatuh bukan cuma buaya yang makan, kita semua bisa trauma lihat ondel-ondel nyemplung." Ada juga tukang bakso yang ikut nyeletuk, "Kalau Babe selamat, gue kasih bakso gratis semangkok gede." Babe yang masih di atas langsung sahut, "Janji ya, jangan PHP. Gue butuh energi abis ini." Buaya makin kesal karena gak bisa dapat mangsanya. Dia muter-muter di sekitar pohon, sesekali nyosor ke arah batang, berusaha naik. Tapi karena buaya gak bisa manjat, dia cuma bisa ngangkat badannya dikit. Suaranya keras banget, kayak pintu besi ditarik paksa. Orang-orang makin heboh, sebagian mundur, sebagian masih bertahan karena pengen tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Babe yang masih di atas pohon makin tertekan. Dia mikir keras gimana caranya biar buaya itu pergi. Tapi seperti biasa, otaknya malah mikir bercandaan dulu. Dia teriak ke buaya, buaya, kalau lo lapar, tuh banyak ikan di sungai, kenapa malah gue yang dikejar? Gue ini bukan lauk, gue maskot kampung. Kalau gue abis, siapa yang ngibur kalian semua?" Omongan kocak itu bikin warga di pinggir sungai ketawa ngakak lagi, ada yang sampai jatuh duduk saking kencengnya ketawa. Detik demi detik, Babe berusaha manjat lebih tinggi lagi. Bajunya udah penuh sobekan, keringetnya ngalir deras, napasnya ngos-ngosan. Tapi setiap kali dia naik, buaya itu juga makin agresif. Dari kejauhan, ada suara azan maghrib mulai terdengar, bikin suasana makin dramatis. Babe nyeletuk lagi, "Ya Allah, ini pertanda apa? Gue dikejar buaya pas azan, jangan-jangan ini teguran gara-gara gue sok berani." Buaya tetap gak menyerah. Dia loncat sekali lagi, kali ini mulutnya hampir kena kaki Babe. Untung Babe refleks narik kakinya, walaupun sepatunya copot dan jatuh ke bawah. Sepatu itu langsung disambar buaya. Dengan rakus, buaya gigit sepatu itu sampai krek. Hancur. Orang-orang yang lihat kaget, ada yang teriak, "Ya Allah, itu baru sepatu, apalagi kalau Babe yang jatuh." Babe yang lihat sepatunya lenyap dimakan buaya langsung nangis lebay sambil teriak, "Itu sepatu baru, hasil nabung 2 bulan. Gimana gue ke kondangan besok?" Lagi-lagi, suasana yang tegang jadi pecah sama tingkah Babe. Namun, meski semua orang ketawa, mereka tetap sadar situasi berbahaya. Buaya itu makin buas, Babe makin terpojok, dan pohon beringin terus bergoyang. Semua orang nahan napas, nunggu apa yang bakal terjadi berikutnya. Sampai akhirnya, sesuatu yang gak disangka-sangka muncul dari dalam kabut di sekitar pohon beringin. Saat buaya makin buas di bawah,
Suasana sungai itu mendadak berubah mencekam. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba jadi kencang. Daun-daun beringin berguguran tanpa henti, berputar-putar di udara kayak hujan kertas di acara konser dangdut. Orang-orang yang tadinya teriak-teriak nyemangatin Babe mulai terdiam. Beberapa dari mereka merasakan hawa dingin yang aneh, kayak AC bocor padahal lagi di alam terbuka. Ibu-ibu saling pandang sambil berbisik, jangan-jangan penunggu pohon beringin beneran muncul. Bu? Babe yang masih berpegangan di batang pohon, keringetnya udah kayak banjir, juga mulai ngerasa ada yang aneh. Dari sela-sela akar beringin, muncul kabut putih. Bukan kabut biasa kayak asap bakar sampah, tapi kabut tebal yang tiba-tiba mengelilingi pohon. Suasana yang tadinya rame jadi sunyi. Bahkan suara buaya yang tadi maksa nyosor tiba-tiba berhenti, kayak ikut kaget. Babe ngerasa bulu kuduknya berdiri, meski badannya boneka, tapi entah kenapa bisa merinding juga. Perlahan, dari balik kabut itu muncul sosok tinggi. Pertama kelihatan rambut panjang acak-acakan, hitam kusam, kayak belum pernah disisir berbulan-bulan. Lalu matanya menyala merah, bukan merah biasa, tapi kayak lampu rem motor yang lagi direm terus. Bajunya koyak-koyak, putih pudar, berkibar kena angin. Suaranya serak kayak bisikan, "Heh." Semua orang yang ngeliat langsung teriak bareng. Ada yang jatuh, ada yang lari, ada yang kepleset masuk lumpur. "Bismillah, itu apaan?" "Roh gentayangan," teriak seorang bapak sambil gendong cucunya yang sampai kaget pipis di celana. "Itu dia, Bot, roh penasaran dari India." Konon katanya, Bot adalah arwah orang yang meninggal gak tenang, suka gentayangan di pohon besar, khususnya pohon beringin. Dan ternyata, beringin di kampung Babe ini memang ada penunggunya. Orang-orang yang tadinya cuma nganggep cerita angker itu bohong, sekarang benar-benar lihat langsung dengan mata kepala mereka. Babe yang dari tadi panik dikejar buaya, sekarang tambah panik lagi. Matanya melotot, wajah ondel-ondel yang dicat tebal itu kelihatan kaku tapi suaranya pecah. "Astagfirullah, gue salah pilih pohon nih. Di bawah ada buaya, di atas nongol hantu India. Ini apaan coba? Gue kayak sandwich di tengah-tengah maut." Orang-orang di bawah yang tadinya ketakutan jadi ketawa lagi, karena kelakuan Babe masih aja bisa ngelawak di tengah situasi horor. Bot itu melayang, gak napak tanah, gerakannya pelan tapi bikin merinding. Rambutnya kadang nutupin muka, kadang kebuka, matanya merah terus nyorot tajam. Buaya yang tadinya buas tiba-tiba diam, matanya juga kayak ciut. Dia mundur pelan, kayak ngerasa takut sama makhluk itu. Babe yang lihat buaya tiba-tiba gentar langsung nyeletuk. "Lah, buaya segede itu aja takut. Masa gue gak takut?" "Ya takutlah. Tapi, kalau buaya takut, berarti ada peluang gue selamat nih." Sambil merinding, Babe coba-coba ngobrol sama Bot. Elu siapa sih?" "Dari India ya? Jauh amat main gentayangan sampai ke kampung gue. Tiket pesawat mahal lo, bro." Suaranya masih gemeteran, tapi mulutnya tetap gak bisa diam. Orang-orang kampung yang tadinya lari malah balik lagi ngintip, karena penasaran sama interaksi aneh itu. Bot berhenti, melayang di udara, matanya melotot ke arah Babe. Suaranya berat, agak gak jelas, kayak suara mikrofon rusak. "Aku, Bot, arwah penasaran, penghuni beringin ini." Semua orang terdiam, bulu kuduk berdiri, tapi Babe malah jawab, "Oh alah, pantesan. Dari kemarin ada gosip pohon ini angker. Ternyata bener ada lu." Tapi lu kok India? Salah alamat apa gimana? Ini kan kampung Betawi, bukan Bollywood." Anak-anak yang ngumpet dari tadi langsung ngakak. Mereka bisik-bisik, Babe ngomongnya berani banget sama hantu. Ada juga yang jawab, Babe emang suka gak sadar bahaya. Bot kelihatan bingung juga, mungkin gak nyangka ada makhluk yang bisa bercanda sama dia. Dia biasanya kalau nongol, orang langsung pingsan atau kabur. Tapi ini malah disambut kayak teman lama. Buaya yang udah mundur ke tepi sungai ngintip pelan, matanya masih waspada. Babe, meskipun takut setengah mati, tetap berusaha sok akrab. Bot, gue lagi dikejar buaya, lu bisa tolongin gak? Masa gue udah capek manjat pohon, ujung-ujungnya jadi santapan? Gue masih pengin makan ketoprak besok pagi." Orang-orang yang nonton bener-bener gak tahan, ada yang ketawa sambil nangis, ada yang rekam pakai HP sampai goyang-goyang saking susah nahan tawa.
Boat diam sebentar, lalu kepalanya miring kiri kanan kayak lagi mikir. Aura dingin makin kerasa, pohon beringin makin berisik, daunnya jatuh kayak hujan. Babe makin keringetan, pegang batang pohon erat-erat, sambil terus ngoceh. Serius deh, kalau lu tolongin gue traktir sate kambing. Tapi lu bisa makan gak sih? Kan lu roh, bukan manusia. Aduh, gimana sih gue ngajak traktir hantu? Reaksi orang kampung campur aduk. Ada yang takut beneran sampai nutup mata pakai sajadah, ada juga yang malah bilang, udah babe, suruh aja tuh hantu ngusir buaya sekalian. Dan benar saja, perlahan-lahan, Boat mulai bergerak ke arah buaya. Cahaya aneh keluar dari tangannya, kayak kilatan lampu. Buaya langsung ciut, makin mundur, bahkan nyemplung lagi ke sungai. Babe ternganga, matanya melotot, terus teriak. Weh, ampun dah. Baru kali ini gue lihat buaya kalah sama hantu India. Ini kalau direkam bisa viral jutaan view di TikTok. Semua orang pada heboh, teriak-teriak, ada yang tepuk tangan, ada juga yang malah ngucap istighfar keras-keras. Babe sendiri campur aduk antara takut, seneng, dan bingung. Dia nengok ke Boat lagi, terus nyeletuk dengan gaya khasnya. Bro, makasih ya, udah bikin buaya kabur. Tapi serius deh, lu gak ada rencana balik ke India aja? Soalnya kalau nongkrong di sini, kampung bisa sepi, orang-orang takut lewat tiap malam. Boat cuma diam, senyumnya tipis, bikin suasana tetap misterius. Tapi dari situlah, Babe sadar, kadang penolong bisa datang dari mana aja, bahkan dari makhluk yang gak pernah dia bayangin. Ketegangan di sekitar pohon beringin itu semakin menjadi-jadi ketika buaya raksasa yang tadi sempat terseret arus sungai, kini perlahan-lahan kembali mendekat dengan tatapan penuh amarah. Air yang menetes dari sisik tubuhnya membuat tanah di tepi sungai tampak licin dan basah, sementara gemuruh nafasnya terdengar berat seolah menyimpan dendam kepada siapapun yang berani menantangnya. Ondel-ondel yang masih bertengger di cabang pohon beringin besar itu terus menatap ke bawah. Wajahnya setengah panik, setengah bingung, karena meski sudah merasa aman di ketinggian, bayangan besar mulut buaya yang terus menganga lebar seakan memberi isyarat bahwa ancaman belum benar-benar pergi. Namun, pada detik-detik itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin di sekitar pohon tiba-tiba berhembus dingin sekali. Begitu dingin hingga bulu kuduk semua yang melihatnya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Daun-daun beringin bergesekan kencang, padahal tidak ada angin kencang dari luar, seolah-olah sumber hembusan itu datang dari dalam batang pohon itu sendiri. Masyarakat sekitar yang sejak tadi menonton dari jauh, mulai berbisik-bisik dengan wajah cemas. Mereka sudah sering mendengar cerita bahwa di pohon beringin tua ini ada penunggunya, roh penasaran yang disebut-sebut sebagai Boat. Roh ini konon berasal dari India, terbawa ke Nusantara melalui cerita-cerita mistik para pedagang zaman dulu. Kemudian, menetap di pohon besar itu karena merasa ada kecocokan dengan energi yang terpancar dari akar dan batang beringin yang sudah berusia ratusan tahun. Awalnya, orang-orang hanya menganggap itu mitos belaka, dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak supaya tidak bermain terlalu dekat dengan sungai. Namun kini, ketika hawa dingin yang menggigit kulit benar-benar terasa, ketika suara bisikan samar terdengar dari sela-sela akar yang menggantung ke sungai, semua orang sadar bahwa cerita itu bukanlah sekadar kisah kosong. Di puncak pohon, ondel-ondel yang tadi ketakutan kini mulai merasakan perubahan suasana. Suara-suara kecil yang menyerupai rintihan bercampur dengan desisan aneh terdengar semakin jelas. Dari batang yang besar, muncul kabut tipis keputihan yang makin lama makin pekat, seolah menyelimuti cabang-cabang beringin. Dari kabut itu, perlahan terbentuk siluet tinggi menjulang, mata merah menyala, tubuh kurus panjang dengan jubah koyak yang bergelombang meski tak ada angin. Dialah Boat, roh penasaran dari India yang sering digambarkan sebagai makhluk gentayangan yang masih terikat oleh perasaan dendam dan kesedihan dari kehidupannya dulu. Kehadirannya membuat buaya yang tadi begitu garang kini tiba-tiba berhenti di tepi sungai. Moncongnya terangkat tinggi, mulutnya tertutup rapat, dan matanya berkilat seperti menahan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Hewan buas itu tampaknya menyadari bahwa yang muncul bukan sekadar manusia atau ondel-ondel, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari dirinya. Ondel-ondel pun membeku sejenak. Ia tidak tahu harus merasa lega atau makin ketakutan. Di satu sisi, buaya yang mengincarnya kini mundur perlahan. Di sisi lain, sosok Boat yang melayang di udara tampak menyeramkan, dengan tatapan mata merahnya yang seakan bisa menembus hati siapapun yang berani menatap terlalu lama.
Boot itu mendekat. Suaranya bergema seperti datang dari lorong panjang. Aku sudah lama di sini, pohon ini rumahku, dan kau, makhluk besar berwarna-warni, mengingatkanku pada masa lalu yang tak pernah usai. Suara itu membuat ondel-ondel bergidik. Kain-kain hias yang menutupi tubuhnya berkibar karena getaran gaib yang ditimbulkan oleh roh penasaran tersebut. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih menyerang, Boot justru merentangkan tangannya ke arah ondel-ondel, dan dari telapak tangannya keluar cahaya redup kebiruan yang perlahan menenangkan suasana. Angin dingin berganti jadi semilir angin sejuk, kabut yang pekat berubah menjadi cahaya berkilau di sekitar pohon. Semua yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam, karena pemandangan itu benar-benar di luar nalar. Buaya yang tadi begitu beringas kini benar-benar berbalik arah, menyelam ke sungai dengan tergesa-gesa, meninggalkan riak besar seakan melarikan diri dari sesuatu yang tak bisa ditaklukkan. Ondel-ondel pun mulai mengerti. Ternyata Boot bukan datang untuk mencelakakan, melainkan menolongnya dari ancaman nyata buaya raksasa itu. Sosok roh penasaran itu kemudian melayang mendekat hingga sejajar dengan ondel-ondel yang masih bertengger di cabang. Wajahnya yang tadinya menyeramkan perlahan berubah, cahaya merah di matanya meredup, berganti menjadi cahaya lembut keemasan. Ia berbicara lagi, kali ini dengan suara yang penuh kesedihan, "Aku adalah roh yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia lain. Dulu aku tersesat, marah, dan tak pernah tenang. Tetapi pohon ini memberiku tempat untuk menunggu. Dan kini, melihatmu yang terjebak di antara hidup dan ancaman, aku merasa aku harus membantu." Kata-kata itu membuat suasana mendadak haru. Ondel-ondel yang tadinya hanya bisa gemetar kini mulai mengangguk. Tanda ia mengerti maksud roh itu. Semua orang di bawah pohon terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka saling pandang, tidak percaya bahwa roh yang selama ini ditakuti ternyata bisa menunjukkan sisi lain, sisi yang mampu menyelamatkan. Anak-anak kecil yang tadi bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka kini, mengintip dengan mata bulat penuh rasa penasaran. Orang-orang tua yang biasanya gemar bercerita mistis kini terdiam, seolah-olah kisah yang selama ini hanya diceritakan akhirnya menjadi nyata di depan mata. Boot kemudian melanjutkan, "Jangan takut padaku. Aku tidak akan melukaimu. Aku hanya ingin memastikan kau tidak menjadi korban buaya itu. Karena sesungguhnya, hewan itu telah mengganggu ketenangan pohon ini terlalu lama. Aku sudah sering menyingkirkannya, tapi hari ini aku melihatmu jadi sasarannya. Maka aku tidak bisa diam." Suara itu bergema dengan penuh wibawa, dan meski berasal dari roh penasaran, terasa ada ketulusan dalam setiap kata. Ondel-ondel pun menunduk hormat, menghargai pertolongan yang diberikan. Dengan perlahan, Boot meraih kain ondel-ondel dan menuntunnya turun dari cabang yang tinggi. Anehnya, meski ondel-ondel itu besar dan berat, tubuhnya seperti menjadi ringan ketika disentuh oleh energi roh tersebut. Ia bisa turun tanpa takut terjatuh, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menopangnya dengan lembut. Saat kedua kakinya akhirnya menjejak tanah, sorak-sorai kecil terdengar dari masyarakat yang menyaksikan. Mereka lega sekaligus kagum, menyadari bahwa kehadiran roh ini telah mengubah segalanya. Setelah itu, Boot berdiri di hadapan semua orang, tubuhnya masih berbalut cahaya tipis. "Ingatlah," katanya, "tidak semua roh itu jahat. Ada yang hanya ingin didengar, ada yang hanya ingin dikenal. Jangan takut pada apa yang kau tidak mengerti, karena terkadang yang paling menakutkan justru bisa menjadi penolong." Setelah mengucapkan itu, tubuhnya mulai memudar, kabut tipis kembali menyelimuti, dan akhirnya lenyap seolah larut ke dalam batang pohon beringin yang menjulang kokoh. Keheningan menyelimuti tempat itu sejenak. Orang-orang masih terdiam, memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Ondel-ondel menatap pohon itu dengan penuh rasa hormat. Sementara di sungai, hanya ada riak kecil yang menandakan buaya tadi benar-benar sudah pergi jauh. Pohon beringin yang tadinya menakutkan kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sarang roh penasaran, melainkan juga simbol pelindung yang menyimpan kisah tentang keberanian, pertolongan, dan persahabatan tak terduga antara dunia manusia dan dunia gaib. Setelah kejadian luar biasa itu, suasana di sekitar pohon beringin masih terasa aneh. Udara malam yang tadinya dipenuhi aroma tanah basah dan daun kering kini bercampur dengan hawa mistis yang sulit dijelaskan. Ondel-ondel kecil yang tadi berpegangan erat di batang beringin masih gemetar, meski buaya besar yang mengintainya sudah lenyap berkat bantuan sosok Boot.
Sosok roh penasaran dari India itu tampak masih berdiri di atas cabang besar pohon beringin. Tubuhnya samar-samar bercahaya pucat, membuat seluruh area di sekitarnya seperti diterangi lampu remang-remang. Ondel-ondel itu menatap ke arah Boot dengan rasa heran bercampur kagum. Baginya, menonton film hantu atau mendengar cerita mistis dari orang tua mungkin sudah biasa. Tapi kini, ia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok roh gentayangan bisa muncul nyata dan bahkan menolongnya. Boot menatap ondel-ondel itu dengan sorot mata kosong. Namun anehnya, tidak ada rasa takut yang terlalu dalam, justru seolah ada kedamaian tertentu yang dipancarkan dari wajah hantu tersebut. Boot lalu bersuara, suaranya bergema namun lirih, seperti berasal dari dalam batang pohon itu sendiri. Ia berkata bahwa dirinya memang sudah lama menjadi penghuni pohon beringin ini, sebab roh penasaran sepertinya kerap mencari tempat yang sepi dan penuh aura magis. Ia menceritakan bahwa di India, ia dahulu adalah manusia yang meninggal tanpa sempat menuntaskan banyak urusan hidupnya. Karena itu, rohnya terikat di dunia fana dan sering bergentayangan, mencari makna, mencari tujuan, sekaligus menebar rasa takut tanpa sengaja. Namun malam itu, ia justru menemukan hal yang berbeda. Sebuah kesempatan untuk menolong makhluk lain yang sedang dalam bahaya. Ondel-ondel mendengarkan dengan seksama, meski tubuhnya masih bergetar. Dalam batinnya, ia merasa terharu sekaligus takut. Bayangkan saja, ditolong oleh roh penasaran yang konon katanya menakutkan, tapi ternyata bisa memiliki sisi baik. Boot melanjutkan cerita panjangnya, bahwa buaya yang barusan muncul bukanlah buaya biasa. Itu adalah buaya jelmaan, buaya jadi-jadian yang sering muncul dari sungai keramat dekat Beringin. Buaya itu dulunya adalah penjaga alam. Namun karena ada manusia yang melanggar aturan dengan merusak hutan, roh penjaga itu berubah menjadi buaya ganas, marah, dan mengincar siapapun yang berani mendekati wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, ondel-ondel yang tanpa sengaja bermain dekat pohon beringin pada malam hari menjadi sasaran empuk. Untung saja, roh Boot yang sedang berdiam di pohon merasa iba dan segera turun tangan. Perlahan-lahan, suasana menjadi semakin tenang. Angin malam kembali berembus dengan lembut, dedaunan beringin bergemerisik seolah menyanyi, dan cahaya bulan purnama menembus sela-sela cabang pohon dengan indah. Ondel-ondel akhirnya memberanikan diri untuk turun dari pohon, ditemani aura cahaya dari Boot. Anehnya, meski ia turun, kakinya tidak lagi terasa lemas, justru seakan ada kekuatan baru yang menyelimuti dirinya. Ia menoleh ke arah sungai, namun buaya itu benar-benar lenyap tanpa bekas, hanya meninggalkan riak air kecil. Seakan-akan kejadian tadi hanyalah mimpi buruk yang singkat, meski sebenarnya nyata. Sebelum lenyap kembali ke alam gaibnya, Boot sempat memberikan pesan pada ondel-ondel. Pesan itu sederhana, namun penuh makna. Jangan pernah meremehkan alam, karena setiap pohon, setiap sungai, setiap hewan, bahkan setiap roh, memiliki cerita dan perasaan. Hormati mereka, maka mereka pun akan menghormatimu. Kata-kata itu membuat ondel-ondel terdiam lama. Ia menunduk, merasa dirinya yang tadi hanya ingin bermain-main ternyata hampir mengundang bahaya besar, karena tidak sadar bahwa tempat itu punya penjaga dan energi mistis yang kuat. Setelah mengucapkan pesan itu, tubuh Boot perlahan memudar, seperti asap tipis yang tersapu angin malam. Hanya suara samar-samar yang masih terdengar, seperti bisikan dedaunan beringin. Ondel-ondel menatap kosong ke arah cabang tempat Boot berdiri tadi, lalu tersenyum kecil. Rasa takutnya mulai tergantikan oleh rasa kagum dan syukur. Ia menyadari bahwa malam itu bukan hanya sekadar pengalaman menyeramkan, melainkan juga pelajaran berharga tentang kehidupan, tentang alam, dan tentang roh-roh yang mungkin berbeda dunia dengannya, tapi masih bisa saling membantu. Di perjalanan pulang, ondel-ondel merenung panjang. Setiap langkah kakinya menyisakan suara berderit di tanah berpasir. Ia sesekali menengok ke arah pohon beringin besar itu, lalu menghela napas panjang. Meski gelap, ia merasa pohon itu kini bukan hanya tampak menyeramkan, tapi juga sakral, penuh misteri, dan mengandung makna. Ia berjanji dalam hati untuk tidak lagi sembarangan bermain di tempat yang diakini keramat, dan jika suatu hari ia kembali, ia akan datang dengan sikap hormat, bukan sekadar main-main. Kejadian itu menjadi cerita yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia bahkan merasa, jika suatu hari orang-orang bertanya padanya tentang pengalaman paling aneh sekaligus berkesan, ia akan bercerita tentang malam di mana ia naik pohon beringin, dikejar buaya ganas, dan ditolong oleh Boot,
roh penasaran dari India yang ternyata berhati baik. Mungkin orang lain akan menertawakan ceritanya, mungkin ada yang percaya, mungkin ada juga yang meragukan. Tapi bagi dirinya sendiri, pengalaman itu nyata, penuh makna, dan membekas hingga ke dalam hatinya. Begitulah kisah luar biasa yang dialami ondel-ondel kecil di malam penuh misteri itu. Dari pengalaman mendebarkan tersebut, kita bisa belajar bahwa alam semesta menyimpan banyak rahasia yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Kadang, kita harus belajar menghargai, menjaga, dan menghormati alam serta segala makhluk yang ada di dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Buaya, pohon beringin, dan bahkan sosok bot memberi pesan yang sama. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan dunia gaib. Karena pada akhirnya, semua itu saling terhubung, saling menjaga keseimbangan, dan mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam melangkah.